Pendirian Monumen Kapal Selam Surabaya sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa heroik KRI Pasopati dan awaknya yang berani dalam melawan penjajah. Monumen ini bertujuan untuk mengenang perjuangan mereka dan mengabadikan sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia. Dibuka untuk umum pada tahun 1998. Monumen ini sejak itu telah menjadi destinasi wisata, edukasi yang menarik, yang memberikan wawasan tentang peran penting kapal selam dalam perang laut dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Monumen Kapal Selam Surabaya adalah salah satu landmark bersejarah yang menjadi simbol penghargaan kepada kapal selam KRI Pasopati yang memainkan peran penting dalam pertempuran laut selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Monumen ini resmi dibuka pada tanggal 2 Oktober 1998 dan telah menjadi tujuan wisata yang populer di kota Surabaya. Kapal Selam Republik Indonesia atau KRI Pasopati adalah salah satu kapal selam yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam Perang Kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Kapal selam ini memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia pada masa itu. KRI Pasopati berhasil menjalankan operasi-operasi rahasia, melindungi konvoi kapal, dan memberikan serangan balik kepada pasukan penjajah. Monumen Kapal Selam Surabaya tidak hanya merupakan monumen statis. Pengunjung dapat menjelajahi bagian dalam kapal selam yang telah diubah menjadi museum. Di dalam, pengunjung dapat melihat berbagai eksibisi yang menggambarkan kehidupan di kapal selam, peralatan yang digunakan, serta berbagai informasi tentang sejarah KRI Pasopati dan Perang Kemerdekaan. Ini adalah kesempatan langka untuk merasakan suasana di dalam kapal selam yang sebenarnya. Monumen Kapal Selam Surabaya adalah simbol penghormatan kepada pahlawan laut yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan membuka pintu sejarah kapal selam dan perang kemerdekaan, monumen ini memungkinkan generasi muda dan wisatawan dari berbagai tempat untuk lebih memahami perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang berani melawan penjajah di perairan Indonesia. Monumen Kapal Selam Surabaya tetap menjadi destinasi yang penting dalam mengenang sejarah kemerdekaan Indonesia dan peran kapal selam dalam menjaganya. Monumen Kapal Selam Mount Castle yang berlokasi di bantaran Sungai Kalimas, Jalan Pemuda Surabaya, dibangun atas prakarsa pejabat TNI AL oleh Gubernur Jawa Timur dan para sesepuh perwira kapal selam. Maksud dari pembangunan Mount Castle adalah menambah objek wisata bernuansa bahari di Jawa Timur, khususnya ibu kota Surabaya, sebagai sarana perwarisan nilai sejarah yang merupakan cermin kebesaran bangsa Indonesia, sebagai sarana pelestarian nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, di zaman itu, dalam merintis, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan, serta mengobarkan semangat perjuangan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, sebagai penghormatan kepada pejuang dan pahlawan, serta memberi motivasi agar masyarakat lebih mengenal dan mencintai laut. Bapak Panji, salah satu pegawai destinasi wisata Monumen Kapal Selam, saat diwawancarai oleh wartawan Tanimbar News, dirinya mengatakan, destinasi wisata Monumen Kapal Selam ini selalu dikunjungi oleh para pengunjung dari setiap daerah dan dari mancanegara. Dikarenakan monumen kapal selam ini salah satu peninggalan atau barang tua negara Indonesia
yang sudah termasuk berkelas dunia atau internasional, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi dunia, sehingga selalu menjadi perhatian khusus bagi para pengunjung dari setiap daerah dan mancanegara. Monumen kapal selam ini dibuka bagi pengunjung mulai pukul 8 pagi sampai dengan ditutup pada pukul 21 malam. Destinasi wisata monumen kapal selam ini dibuka setiap hari, tidak mengenal hari libur. Setiap pengunjung yang berkunjung di monumen destinasi wisata kapal selam ini diwajibkan membeli karcis seharga Rp15.000 per kepala, dan pengunjung harus mematuhi peraturan selama berkunjung di tempat tersebut. Dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Kota Surabaya, Yosrangga Ngurantutul melaporkan. Orang tua panggil beta pulang, sibuk-sibuk angin tiup pematikan elap menggayung kedengar bunyi gitar beramai-ramai dan tata ruang, yaitu kampung sanggra, dan dengan orang tua panggil beta pulang. Ketika beta sasar tempatnya putih, masuk dan keluar Tanjung, pohon kelapa yang selalu melambai di tepi pantai. Ketika beta sasar tempatnya putih, masuk dan keluar Tanjung, pohon kelapa yang selalu melambai di tepi pantai. Sibuk-sibuk angin tiup tambah kencang elap menggayung kedengaran bunyi gitar beramai-ramai dan tata buah, yaitu kampung sanggra, dan dengan orang tua panggil beta pulang. Sibuk-sibuk angin tiup tambah kencang elap menggayung kedengaran bunyi gitar beramai-ramai dan tata buah, yaitu kampung sanggra, dan dengan orang tua panggil beta pulang. Dari jauh kelihatan ini tubuh dirinya dan makin kabur, bagai pahlawan yang selalu menjaga siang dan malam. Dari jauh kelihatan ini tubuh dirinya dan makin kabur, bagai pahlawan yang selalu menjaga siang dan malam. Sibuk-sibuk angin tiup tambah kencang elap menggayung kedengaran bunyi gitar beramai-ramai dan tata buah, yaitu kampung sanggra, dan dengan orang tua panggil beta pulang. Ketika beta sasar tempatnya putih, masuk dan keluar Tanjung, pohon kelapa yang selalu melambai di tepi pantai.
ketika bebas asa hanya putih masuk dan keluar Tanjung pohon kelapa yang selalu melambai di tepi pantai. Sibuk angin hitam kencang gelap mengayun mendengar bunyi gitar beramai-ramai dan kata tua, yaitu kampung sangkra dan dengan orang tua panggil beta pulang. Sibuk angin hitam kencang gelap mengayun mendengar bunyi gitar beramai-ramai dan kata buah, yaitu kampung sangkra dan dengan orang tua panggil beta pulang. Dari jauh kelihatan iring tubuh Kirilen dan makin tabu, bagai pahlawan yang selalu menjaga siang dan malam. Dari jauh kelihatan iring tubuh Kirilen dan makin tabu, bagai pahlawan yang selalu menjaga siang dan malam. Sibuk angin tiba kencang elap menggayung mendengar bunyi gitar beramai-ramai dan tetap buah, yaitu kampung sangkra dan dengan orang tua panggil beta pulang. Sibuk angin